Sebelumnya selamat pagi menuju siang Mas. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiani selaku podcaster yang akan membawakan podcast ini dalam beberapa menit ke depan Mas. Nah, sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Mas Aziat telah meluangkan waktunya dan hadir dalam acara podcast kami ini. Nah, sebelum itu Mas Aziat bisa perkenalan sendiri gak sih nama lengkapnya? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu Mas Aziat itu sendiri siapa, nama lengkapnya siapa, dan dari mana, atau lagi ngapain lah kegiatan sekarang ini Mas seperti itu. Terima kasih pada Mas Syafiq ya, atas pertanyaannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aziat Yazidi, berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Angkatan 2023. Dan alhamdulillahnya, pada tahun ini, saya diamanahi sebagai Ketua Divisi Konservasi dan Kebencanaan, Bidang Lingkungan Hidup, BEM Undip 2025. Jadi kesibukan saya ini selain berkuliah, yaitu saya mengurus organisasi ini, saya mengurus LHI. Pasti di bidang lingkungan hidup ini tidak jauh-jauh pasti membahas ekosistem ya Mas, maupun daratan dan lautan. Nah, di sini saya ingin bertanya Mas, apalagi kita akan membawakan topik ekosistem lautan. Menurut Mas ini, apa itu ekosistem lautan dalam pemahaman Masnya sendiri? Ekosistem laut, kalau menurut pandangan saya itu adalah sebuah sistem ekologis yang dinamis. Di situ terjadi interaksi antara makhluk hidup biotik maupun abiotik, di mana ekosistem laut atau laut sendiri itu memiliki peranan yang sentral dalam kehidupan kita sehari-hari. Laut merupakan pembatas daratan, laut yang bisa menyuburkan tanah-tanah kita dari proses evaporasi menuju hujan. Laut juga di beberapa masyarakat sebagai sumber pangan mereka. Makanya seluruh aspek di alam sebenarnya itu memiliki peranan yang penting. Makanya kita kadang heran jika memang manusia yang merusak alam, padahal alam itu sudah berbuat baik kepada kita. Nah, karena manusia sendiri pasti berkaitan erat dengan ekosistem laut. Nah, tentu kita harus menjaga dong Mas, bagaimana ekosistem laut itu sendiri. Nah, menurut Mas, ekosistem yang baik itu yang harus kita selalu jaga itu seperti apa ya Mas? Baik, kalau menurut pandangan saya itu terdapat beberapa komponen yang penting yang memiliki karakteristik bagaimana ekosistem laut ini yang baik. Itu tiga. Yang pertama itu laut atau ekosistem laut yang memiliki kualitas air yang baik, di mana di situ tidak terjadi pencemaran, tidak ada limbah-limbah pabrik, tidak ada zat-zat mikroplastik di dalamnya. Lalu yang kedua yaitu terkait keanekaragaman hayati. Di situ terdapat terumbu karang, terdapat spesies-spesies makhluk hidup air seperti ikan dan lain-lain ya. Dan yang ketiga itu adalah laut yang memiliki keseimbangan ekologis. Di situ terciptanya hubungan yang harmonis dalam makhluk hidup laut dan lain-lain. Seperti itu Mas. Nah, jadi yang saya tangkap dari obrolan Mas tadi itu ekosistem yang baik itu seperti ada tiga tadi kan Mas ya. Dari airnya, keanekaragaman hayatinya, dan ada proses ekologi seperti itu ya Mas ya. Nah, menurut saya sendiri nih Mas, saya melihat banyak laut Indonesia apalagi sekarang banyak tercemar akibat limbah tambang nikel ataupun segala macam. Itu sepertinya ekosistem laut Indonesia ini tidak baik-baik saja Mas ya. Kalau sepengalaman saya selama ini saya bergerak atau melakukan sebuah aksi di ekosistem laut, saya melihat sangat miris kondisi laut Indonesia saat ini. Karena Indonesia sebenarnya memiliki potensi kekayaan laut yang sangat-sangat tinggi. Perlu diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan, di mana dibatasi oleh laut-laut di situ. Kalau Anda perlu ketahui, total semua kekayaan laut Indonesia itu 1,7 ribu triliun lebih, itu menunjukkan. Cuman karena tidak adanya penjagaan, pengawalan, pengawasan, upaya konservasi ekosistem, itu maka akan rusak laut tersebut. Jadi banyak selama saya melakukan kegiatan ya, itu banyak sekali, entah itu sampah-sampah plastik, sampah-sampah limbah dari pabrik dan lain-lain. Dan juga yang tadi Anda katakan terkait tambang nikel tadi ya, itu saya tarik juga terkait isu sekarang ini yang sangat ramai sekali, itu isu Raja 4, di mana sebenarnya kalau secara regulasi kita itu udah bagus loh, di mana kita tidak boleh melakukan penambangan di pulau kecil. Itu udah ada. Cuman tiba-tiba ini ada surat izin yang legal secara hukum dari perizinan dari pemerintah ke tambang nikel tersebut. Jadi yang saya lihat, Indonesia ini tidak akan bisa lingkungannya terjaga selama kita masih terjadi ketidakpastian hukum di situ. Hukum saling tumpang tindih, di situ nggak bakal bisa. Dan ya benar-benar sebenarnya isu Raja Ampat tuh bukan isu yang pertama kali ya, masih banyak yang dilakukan terkait tergerusnya laut di Indonesia. Itu sangat-sangat miris kalau kita lihat laut di Indonesia sekarang ini. Nah, melihat sekarang kondisi lautan nih Mas, kan tentu harus banyak pergerakan dari mahasiswa tentunya kan Mas. Nah, kira-kira aksi apa yang bisa dibawakan oleh mahasiswa menurut Mas sendiri agar bisa dijadikan inspirasi dan dilakukan oleh teman-teman? Terkait aksi, saya memiliki pengalaman terkait aksi di ekosistem laut. Pada tahun kemarin saya juga berdinamika di LHBM Undip,
yaitu saya sebagai penanggung jawab program kerja Biotenacity. Jadi Biotenacity itu adalah program kerja aksi nyata di daerah perairan. Kita bersih-bersih pantai dan sungai, di mana kita melakukan sebuah pembersihan, juga tidak hanya dikumpulkan sampah, tapi dipilah sampahnya. Lalu kita pilah, itu upaya yang selama ini kita lakukan terkait aksi nyata. Lalu, sebagai anak muda mungkin ya, jika mungkin kalau anak muda ingin membersihkan pantai ataupun bergerak untuk menanam mangrove karena belum ada wadahnya, atau kemarin kan LH sudah mengadakan ya, cuman nggak sempat ikut, itu tidak apa-apa sebenarnya. Yang penting dari diri kalian tetap peduli terkait isu-isu lingkungan, terutama peduli terkait ekosistem laut. Entah itu ngepost berupa story di IG terkait pedulinya isu-isu lingkungan, terkait yang kemarin juga kepedulian kalian terhadap isu-isu Raja Ampat, itu sangat berpengaruh juga bagi kehidupan kita. Jadi dari kalian pun nggak usah dulu melakukan hal sesuatu yang besar, lakukan dulu aja hal yang kecil-kecil terlebih dahulu. Tadi kan Mas udah ngejelasin ada namanya kegiatan aksi Dipo Peduli Lingkungan ya kan Mas, yang Mas lakuin. Itu Mas melakukan kegiatan tersebut itu di mana dan kapan, dan bisa jelasin nggak Mas secara detail selain penanaman mangrove dan prosesnya? Tadi yang saya katakan program kerja aksi Dipo Peduli Lingkungan yaitu kegiatan pembersihan pantai dan kegiatan penanaman mangrove. Kita melakukan pembersihan pantai di Pantai Maron dan juga Pantai Tirang, di mana saat kita melihat kondisi di Maron itu kan daerah pantai wisata, tetap banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, dan juga di pantai next pantainya itu pada tanggal 25 itu juga banyak sekali sampah-sampah berserakan. Di situ benar-benar sangat-sangat miris lah terkait kondisi pantai, terutama kondisi ekosistem laut ya, karena sampah tersebut sebenarnya berasalkan dari laut yang akhirnya tergerus ke pantai itu. Lalu yang ketiga itu kita melakukan tanaman mangrove. Kita itu melakukan penanaman mangrove kemarin sekitar 4.000 bibit di Pantai Mangunharjo, di mana wilayah tersebut sangat-sangat miris karena sudah terjadi abrasi di daerah pesisir pantainya. Lalu kita berinisiatif untuk melakukan penanaman mangrove, di mana sebenarnya mungkin dari teman-teman di sini, kegiatan penanaman mangrove itu seru gini-gini. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya itu hal yang menjadi bonus lah. Sebenarnya tujuan dari penanaman mangrove itu adalah bagaimana cara mangrove-nya itu tumbuh gitu. Itu salah satu hal yang sentral dalam, atau hal yang penting dalam kegiatan kemarin tersebut. Nah, setelah kita ngebahas kegiatan Mas yang lakuin kemarin, kira-kira Mas ada pesan gak sih Mas buat teman-teman yang sedang melihat ini, bagaimana cara menjaga ekosistem lautan kita ini seperti itu? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin pesan untuk teman-teman semuanya, untuk kita juga. Selama ini yang kita lakukan itu adalah perjuangan untuk lingkungan, perjuangan untuk ekosistem laut, perjuangan untuk ekosistem darat, dan lain-lain. Dimana apapun yang terjadi, perjuangan ini saya yakin ini adalah kebenaran dan keadilan buat kita semua. Dimana apapun yang terjadi, kebenaran dan keadilan ini, apapun caranya, perjuangan kita ini tetap harus menang. Jadi untuk para anak-anak muda, untuk para mahasiswa, jangan apatis, jangan tidak peduli terhadap lingkungan, jangan tidak peduli terhadap isu-isu sosial lingkungan. Pedulilah kalian, karena kalian ini yang akan memimpin masa depan bangsa ini. Kalau kalian saja saat ini tidak peduli, dapat kita simpulkan bahwa pemimpin nanti ke depannya itu pemimpin yang tidak peduli terhadap lingkungan bangsa ini. Kalau sekiranya kalian sudah peduli dari sekarang, pasti ke depannya kalian yang akan memimpin, bahwa kalian akan peduli terhadap lingkungan ini. Itu kan logikanya seperti itu. Jadi, teman-teman tidak usah juga berupaya melakukan hal-hal yang besar terdahulu. Jika memang teman-teman sanggup, monggo. Cuman sekiranya belum sanggup, mulai dari hal-hal kecil, yaitu buang sampah pada tempatnya, pemilihan sampah dulu baru dibuang, terus juga mengurangi sampah-sampah plastik sekali pakai dan lain-lain. Mengedukasi teman-teman, mungkin teman-teman bisa mengedukasi terkait ekosistem laut, terkait kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari teman-teman terdekat terdahulu. Mungkin teman-teman sering nongkrong, terus teman-teman ngobrol dan lain-lain ya. Yang saya garis bawahi, maupun saya tahun depan sudah tidak di LHB Undip, maupun teman-teman sudah tidak ada tugas-tugas ini, perjuangan ini tetap harus dilakukan selamanya. Selama teman-teman hidup. Nah, mungkin pertanyaan saya bisa cukup sampai di situ saja sih Mas. Mungkin karena saya sudah mendapat pemahaman dari Mas, dan terima kasih juga atas keluangan waktunya dan hadir dalam podcast ini Mas. Terima kasih sebelumnya, dan mohon maaf bila perkataan saya ada yang salah atau menyinggung dari Masnya sendiri seperti itu Mas.